beragama Islam, berakal, balik, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, terpercaya, amanah, dan mampu menutupi aib. Yang pertama, niat memandikan jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla adaan an hazal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, niat memandikan jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla adaan an hadzal mayyitati lillahi ta'ala. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, disunahkan untuk memakai sarung tangan sebelum memandikan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Kemudian yang keempat, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari, dan tangan serta rambutnya. Yang kelima, angkat kepala jenazah sampai setengah duduk, kemudian tekan perutnya agar kotoran keluar semua. Yang keenam, siram seluruh tubuh jenazah, diikuti dengan membaca niat memandikan jenazah sampai kotoran yang keluar dari perut tidak ada yang menempel lagi. Yang ketujuh, bersihkan kubul dan dubur jenazah dari kotoran dan bersihkan sampai tidak ada yang menempel. Selanjutnya ke-8, siram atau basuh jenazah mulai dari anggota tubuh sebelah kanan, dimulai dari kepala, leher, dada, perut, paha hingga kaki paling ujung. Kemudian bagian kiri siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-9, basuh jenazah dengan menggunakan air bersih ke tubuh jenazah. Bagian tubuh juga digosok perlahan dengan lembut dan menggunakan handuk yang halus. Ke-10, siram dengan kapur barus atau air sabun. Ke-11, jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Ke-12, menyela jenggot dan mencuci rambut jenazah memakai air daun bidara atau sampo jika tidak ada daun bidara. Ke-13, basuh sekujur tubuh jenazah. Ke-14, keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk kering.
Selanjutnya yang kedua adalah mengafani. Yang pertama, tata cara mengafani jenazah laki-laki. Caranya, bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Lalu disusun dengan meletakkan kain yang paling lebar di bagian paling bawah. Yang kedua, berikan wewangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Yang ketiga, siapkan 3-5 utas tali kemudian diletakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Yang keempat, siapkan kain kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tubuh tertentu. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu. Lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga kain yang paling bawah. Kemudian ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran sang mayat. Lalu letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kapas yang telah diberikan wewangian. Yang kelima, angkat dan baringkan jenazah di antara kain kafan secara hati-hati. Yang keenam, letakkan kapas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh, manfaat atau lubang terus seperti pada jenazah laki-laki. Yang ketujuh, selimutkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut.
Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagi yang berambut panjang, biasanya dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. Yang ke-8, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang atas sampai paling bawah. Lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Yang pertama, membaca niat sholat jenazah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan takbir pertama diikuti dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, melakukan takbir kedua diikuti dengan membaca sholawat Nabi. Yang kelima, melakukan takbir ketiga diikuti dengan membaca doa tertentu. Yang keenam, melakukan takbir keempat diikuti dengan membaca doa tertentu. Dan yang terakhir, melakukan salam. Selanjutnya yang keempat, menguburkan jenazah. Yang pertama, membuat galian liang lahat yang dalam sesuai dengan ukuran sang mayit. Yang kedua, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan
mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Yang kelima, waktu memasukkan jenazah ke liang lahat dengan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Yang keenam, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya. Yang ketujuh, orang yang turun di liang lahat mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak bersetubuh istri mereka. Yang kesembilan, setelah jenazah sudah diletakkan di liang lahat, dianjurkan untuk mencurainya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbun tanah. Yang ke-10, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa setelah menguburkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i watsalji wal barodi wa naqahi minal khotoya kama yunaqqa thawbu abyadu minadz zanasi wa badilhu daran khairan min darihi walhan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi finata qabri wa azaban nar. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum